semuanya, selamat datang di channel Pretty Kurnia. Oke guys, di sini gue mau berbagi tips buat teman-teman terutama yang baru lulus tingkat SMA. Apa itu kan? Ya, jadi di sini buat teman-teman yang baru lulus SMA atau yang mau lulus SMA pasti ada pemikiran dong buat yang ingin lanjutin kuliah kan. Nanti kalau lulus gue ambil jurusan apa ya? Nanti kalau gue udah lulus, kalau ambil jurusan ini gue bakalan bisa gampang gak sih dapat cari kerja? Terus jurusan yang cocok buat gue itu apa? Nah, di sini aku mau sharing sama kalian. Supaya kalian gak salah jurusan nih, kalian harus yakin dulu nih, kira-kira kalian tuh tipe anak yang kayak gimana sih? Apakah kalian itu tipe anak yang pendiam, atau kalian lebih suka ngomong, atau kalian lebih suka sama di balik layar, atau kalian lebih senang berinteraksi dengan orang lain? Nah, itu dulu pelajarin. Kalau kalian sudah tahu untuk dari dalam diri kalian itu cocoknya apa, kalian bisa langsung tahu deh ngambil jurusan apa gitu. Kayak contohnya, kalian itu tipe orang yang pendiam dan kalian itu senangnya kerja di balik layar. Nah, itu aku saranin kalian ambil jurusan yang kayak seperti administrasi gitu, atau manajemen seperti itu. Tapi nggak semua anak pendiam itu masuk manajemen loh guys, karena untuk anak-anak yang pendiam juga bisa untuk masuk jurusan lain gitu. Bisa ngambil jurusan psikologi, ngambil jurusan hukum, ngambil jurusan komunikasi gitu. Ketika itu semua sudah kalian ketahui, bakat kalian itu nanti minatnya di bidang apa sih, itu pasti kalian akan tahu mau ngambil jurusan apa gitu. Terus pastiin nih kalian bener-bener udah yakin untuk mengambil jurusan itu. Jadi ketika kalian lulus kuliah, kalian gampang cari kerjaannya gitu guys. Terus ketika kalian sudah masuk kuliah, kalian akan cepat lulusnya. Jadi tidak ada unsur keterpaksaan gitu. Nah, di sini aku mau infoin juga, kalau kalian sudah menentukan pilihan, misalkan pilihan kalian mengambil jurusan psikologi nih, atau ngambil jurusan hukum, itu kan biasanya itu kan banyak hafalan-hafalan ya kan, entah dari segi hafalan materi, hafalan alat-alat. Kayak untuk psikologi kan biasanya ada kayak alat tes apa gitu ya, aku kurang tahu juga karena aku bukan basic di jurusan itu. Aku jurusannya di ilmu komunikasi. Nanti di video selanjutnya akan aku jelaskan mengenai apa aja sih yang dipelajarin di jurusan ilmu komunikasi. Nah, di sini aku mau terfokus sama kisi-kisi supaya kalian teman-teman yang baru lulus SMA atau SMK atau sejenisnya itu nggak bingung-bingung lagi untuk mengambil jurusan gitu. Dan di sini untuk mengenai jurusan, semuanya itu tergantung diri kita lagi sih. Maksudnya kita tuh udah ngambil jurusan, terus kita udah yakin gue tuh pasti bisa gitu. Maksudnya ngambil jurusan psikologi atau manajemen atau hukum atau yang lainnya gitu kan, pasti kan kalian udah yakin kayak gitu kan atas kemauan sendiri. Nah, pasti kalian lulusnya juga akan cepet gitu. Tapi juga pasti juga nih kalian untuk mensurvey lagi jurusan tersebut, kira-kira bisa nggak nih kalian jalanin gitu kan. Jadi kuliahnya cepat selesai begitu ya. Next, ketika kalian sudah menjalani aktivitas kalian di bidang kuliah kalian nih, itu kalian di semester awal biasanya akan diperkenalan dulu sama materi-materinya gitu kan. Misalkan kayak jurusan aku nih,
dulu pas waktu kuliah itu kan aku ambil ilmu komunikasi, itu yang dikenalin itu biasanya pengertian dari jurusan tersebut gitu. Terus nanti sama dosen ditanya nih, alasan kamu apa sih ambil jurusan komunikasi, atau alasan kamu apa sih ambil jurusan psikologi, terus motivasi kamu tuh apa ngambil jurusan ini gitu. Terus nanti kamu setelah lulus kuliah kamu mau kerja apa gitu, pasti ditanya kayak gitu sama dosen. Nggak semuanya sih, tapi biasanya gitu. Terus apa lagi ya? Nah, setelah info yang tadi udah aku kasih tahu ke teman-teman nih, itu biasanya terjadi di lingkungan kuliah gitu guys. Dan kalian jangan takut untuk masuk ke suatu jurusan. Kalau kalian senang yang ngoprek-ngoprek tentang dunia IT, ya kalian ngambil IT. Kalau kalian senangnya ngobrol-ngobrol atau kalian lebih senang sama dunia broadcast, kalian ngambil komunikasi. Kalau kalian senangnya menilai orang, itu ngambil psikologi. Kalau kalian senangnya hitung-hitungan, kalian ngambilnya manajemen. Atau kalau kalian lebih senang sama hafalan-hafalan, kayak misalkan hafalan pasal-pasal atau apa, ambilnya hukum gitu. Terus atau kalian lebih suka sama tentang jurusan apa tuh namanya, perhitungan, juga bisa tuh kalian ngambil jurusan accounting gitu. Untuk setiap jurusan itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu sebenarnya semua jurusan rata-rata ada kelebihan sih, ada kelebihannya semua gitu kan. Cuma yang lebih spesifik gampang cari kerja di era zaman sekarang ini, era digital sekarang ini, itu lebih banyak lowongan itu sesuai pengalaman aku itu di bidang IT sama psikologi, manajemen gitu sih biasanya. Komunikasi juga lumayan banyak, dan komunikasi itu biasanya dia lebih apa sih, lebih umum sih pekerjaannya gitu, jadi bisa masuk kemana-mana gitu kan. Jadi nggak harus apa namanya, nggak harus stuck di situ gitu kan. Jadi kalian kalau komunikasi itu nantinya bisa kerja sebagai, ini kurang lebihnya ya, gambaran aja, itu nanti kedepannya kalian itu kalau ngambil jurusan komunikasi, kalian bisa bekerja sebagai call center, sebagai apa tuh, broadcaster gitu, terus atau sebagai penyiar radio, atau sebagai penyiar TV, announcer radio sama aja ya. Atau kalian mau jadi wartawan juga bisa di komunikasi gitu kan. Tapi kalau kalian lebih suka sama pekerjaan yang benar sosok seseorang itu, nanti biasanya kalian ngambil jurusan psikologi itu bekerja di bidang HRD. Tapi jurusan manajemen itu juga nggak menutup kemungkinan untuk kalian jadi HRD gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalkan masih belum jelas, komen aja di sini ya. Nanti akan aku jelasin lagi lebih detailnya di video berikutnya gitu ya. Kasih, jangan lupa di subscribe, like, and share. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.